Rekor penjualan selama Jarum Proyek Digital berapa? Salesnya atau Satu bulan rupiahnya ya? lah. Ya, Oh, jenis produknya. omsetnya? Jenis produknya. Omsetnya? Iya, salesnya. 1,5 M. 1,5 M, Pak, 1,5 M, woi, bentar, ini profit semua berarti. Ini ya teman-teman ya. Dipastikan ketika Anda punya duit ya, jangan dulu beli motor, beli mobil ya, beli PS deh ya. Yang pertama kali itu adalah bahagiakan orang tua. Orang bilang katanya kalau ngiklan tuh pasti boncos, bener nggak sih? Iya, pasti. Bapak boncos terbesar pertanyaannya. Oke, Mas Adrian Rupiah nih. Ini buat teman-teman semua yang pengen belajar dunia digital marketing, internet marketing, bisnis online, wajib nonton sampai beres. Masih gari-gari ya. Mas, orang-orang tahunya Mas Adrian Rupiah adalah seorang internet marketer. Tapi banyak yang nggak tahu juga di antara mereka. Dulunya ternyata seorang PNS. Berarti kan kerja kan enggak sih? Iya, benar-benar. Gimana tuh? Jadi apa namanya waktu cerita ke bisnisnya? Iya. Oh iya. Jadi ceritanya kan dulu tuh di tahun 2011. Jadi ceritanya mau apa ya dapat penghasilan tambahan gitu kan. Oke. Jadi cerita Apa kurang di pekerjaan gitu? ceritanya gini. Saya tuh kan kalau di rumah itu punya kebiasaan saya tinggal sama orang tua kan. Ya. Tahun 2010 terus 2011 gitu. Jadi kita punya kebiasaan kalau sholat maghrib itu barengan, bareng ceritanya. Jadi yang imam selalu papa. Jadi ceritanya gitu. Nah, itu saya masuk PNS 2010 terus diangkat 2011. Nah karena berhari-hari cepet ya? Ya karena 1 tahun kan. CP ya, calon PNS gitu. Oke. Nah, kemudian saya karena hampir setiap hari gitu ya di rumah gitu, jadi maghriban tuh selalu jamaan Kang. Nah pada saya lihat waktu itu papa saya ini kan rambutnya hitam Kang. Tapi hari demi hari itu berubah gitu, jadi hari demi hari jadi putih gitu ya. Dan ya saya lihat, wah ini kalau nggak cepet-cepet ini gimana nih, saya sebagai anak gitu ya belum bisa ngasih apa-apa gitu, sedangkan kalau PNS ini ya nggak bisa lebih kan. Ceritanya gitu ya. Lu PNS bisa lebih ya? bisa lebih nggak tahu ya itu yang lain. Nah jadi saya mikir waktu itu gimana caranya saya bisa ngebagiin orang tua. Salah satunya ngumrohin. Jadi ceritanya pengen ngumrohin itu, ya Allah tolonglah hambamu ini, saya pengen banget ngumrohin orang tua gitu. Saya pengen saya pengen punya kesempatan itu. Tunjukkan ya Allah jalannya gitu. Mungkin kalau ya kalau PNS kan dari jam kerja jam 8 sampai jam 5 ya kan. Tahuan lah ya jam pulangnya tahu. Jadi nggak ada waktu untuk namanya nyari penghasilan tambahan kan. Nggak ada paling malam. Nah saya tinggal di Kota Permuli kan. Kota Permuli itu jumlah penduduknya cuma 200.000 orang, luasnya luas banget, 400 km persegi. Jadi antara rumah ke rumah tuh jauh kan. Nah itu Palembang. Jadi itu daerah mana itu? Kota di Sumsel 2 jam 3 jam dari Palembang. Kota juga. Kota tapi 2 jam 3 jam. Dari Palembang gitu. Bandung udah kayak Bandung. Jakarta. Dan itu masih di tahun itu masih berkembang lah, belum maju kan. Nah, jadi waktu saya mikir gimana saya dapat bisa penghasilan tambahan gitu ya. Kalau buka warung juga lumayan gitu ya, gede gitu. Terus kemudian siapa yang mau jaga gitu. Iya, kerja kok gitu. Mau buka usaha juga ya segitu-gitu aja kan, karena kan ya jumlah penduduknya kecil kan. Kecil. Jadi ya saya mikir, wah ini kalau paling yang menghasilkan ya ratusan aja per hari gitu ya. 1.000 maksudnya? Iya, ratusan juta. Kalau sekarang kan ngomongnya ratusan juta, tapi 100.000 ya. Terus gimana? Nah jadi saya mikir gimana ya caranya ya saya bisa saya punya waktu malam nih. Waktu malam saya bisa muncul impian itu. Saya pengen banget gitu ya. Akhirnya dapat tukang klik gitu ya online. Apa tuh? Dapat dari mana?
nggak tahu tiba-tiba ya kan, itu kan masih di 2011 itu kan saya kerja di Bapeda kan, Badan Rencana Pembangunan Daerah. Jadi di sana ada program namanya internet masuk desa. Jadi internet masuk desa. Jadi di sana itu masih sulit kan, infrastrukturnya masih sulit. Tahun itu masih sulit. Belum ada internet gitu. Iya, beli kuota aja, 2 giga aja 200.000, 250.000. Kalau sekarang udah bisa gratis kan, ke kafe aja gratis gitu. Nah, jadi ya karena itu ya, jadi saya menyisihin uang untuk beli kuota kan. Di situ belum ada yang namanya apa dari BUMN yang seperti apa ya IndiHome gitu dan sebagainya, belum ada kan. Nah, jadi itu ya udah saya belajar nih. Oke, saya belajar. Oke, saya bisa lihat-lihat YouTube kan. Jadi banyak orang-orang luar negeri itu bisa ngasilin dari online kan. Nah, ini jalannya. Insyaallah saya menazam, saya berdoa gitu ya. Kayaknya ini deh jalannya. Oke, pokoknya nyari duit dari online. Nah, kemudian mulailah. Oke, saya belajar malam kan. Jadi saya begadang terus hampir setiap hari. Pulang kerja jam berapa, Mas? Jam 5 kan? Nyampe rumah jam 5. Nyampe jam 5, istirahat, istirahat ya, tidur, makan gitu sholat. ya. Sholat jam 8 mulainya. Jam 8 baru belajar. Kerjaan kantor gak dikerjain lagi? Gak ada PR gitu? Kantor ada PR gak sih? Iya. Gak ada ya? Ada Gak tahu, gue gak pernah kerja maksudnya. Ada. Terus gimana? Apalagi kalau misalnya ada perintah ya dari misalnya wali kota gitu ya, atau dari pemangku kebijakan gitu. Iya. Nah itu mau gak mau kan. Oke. Ya, tapi ya PNS itu ada kalanya santai kan, maksudnya nggak ada kerjaan gitu. Iya, Biasanya di malamnya jam 8 dipakai belajar. Iya, biasanya di pertengahan tahun tuh. Kalau awal tahun sama akhir tahun tuh paling rame tuh. Paling sibuk. Bersih anggaran, laporan, ya pertanggungjawaban Anda kepada atasan. Oke, berarti jam 8 malam ada satu belajar. Belajar ya. Di mana tuh? Kalau sekarang kan ada e-course, kelas, dulu kan nggak ada, Pak. Ya nggak ada, betul. Itu kan imamnya dulu kita ya. Bikin kelas-kelas itu. Dulu kan nggak ada, Pak. Nggak ada, betul. Jadi belajarnya di YouTube, Bang. Jadi kan bahasanya? Bahasanya kan Inggris. Indonesia kan ya saya bisa bahasa Inggris. Oh, gitu, saya bisa Inggris ya, alhamdulillah ya. Ayo nonton e-course kelas-kelas luar. Iya, saya beli e-course luar ya gitu ya. Kemudian ya belajar di YouTube ya. Dulu kan nggak ada e-course kan di Indonesia tuh jarang lah ya, dikit banget lah. Kalaupun ada mungkin underground gitu ya. Betul. Nggak eksis kayak sekarang. Iya betul. Dulu sulit banget lah kita ngubungi siapa gitu. Nah, akhirnya saya beli ya saya sisihkan gitu ya, penghasilan ya dari uang DL gitu ya. Dari uang yang bakal saya sisihkan untuk belajar. Saya beli panduan di luar negeri. Pernah saya beli $2.000 kan. Berapa tuh berarti? Sekitar 25 juta. 20 juta. E-course siapa itu mahal amat? Ada kan dulu namanya itu Aiden Boot, kalau sekarang udah pensiun. Orangnya ya, udah kaya kali dia. Udah kaya gitu ya. Selesai gitu. Terus gimana? Apa kan dunia internet marketing luas tuh, apa yang dipelajari ketika itu? Nah, dulu saya belajar AdSense kan. AdSense. Saya nggak ngerti jualan dulu. Pokoknya saya bangun website, kemudian masukin konten. Nah, kemudian partner atau daftar di AdSense di Google AdSense, dapet lah situ. Ya ranking gitu ya. Tahun 2000, jadi 2011 saya ngasilin baru sekitar 2014. Bentar, itu belajar dari luar diterapin Indonesia works? Targetnya luar tetap. Saya targetnya keluar. Iya. Karena itu kan keyword ya, berdasarkan keyword kan. Jadi bahasa Inggris. Website bahasa Inggris. Canggih juga ya. Berarti bentar, belajar pertama sampai akhirnya pecah telur berapa lama tuh? Oh, lama kan? Dari 2011 sampai 2014. Bentar, itu berarti nggak ngasilin sama sekali? Nggak ngasilin. Wah, tolong Anda nyubi-nyubi yang baru 1 bulan praktek, 2 bulan nggak ngasilin, dengerin ya. Seberbulan-bulan nggak ngasilin. Nah, jadi kenapa nggak ngasilin? Ya karena nggak ada yang bimbing kan. Iya. Nggak bimbing. Terus ya kalau misalnya mau nanya gitu ya sini siang, di sana malam kan? Iya, soalnya kita nanya di sini kan jam 12 siang, di situ jam 12 malam. Siapa mau jawab gitu ya. Iya. Nah, gitu. Kemudian ya banyak lah ya, karena saya newbie banget bikin website ya, akhirnya 2014 ngasilin. 2014 dari AdSense. Ya, itu pun $100 pertama. Berapa berarti? $1 kali 14.000. Dulu 12.000 ya? Iya. 12.000. Ya, 1 juta kan? 1.200 ya. Masih gedean gaji dong. Iya. Lah, iya. Terus. Nah, terus mulailah bisnis lain nyoba gitu ya. Apa tuh? Baju gamis. Oh, bentar. Ini visi online. Online.
Online, jualnya online. Online. Nah, jadi waktu 2014 saya dalami Facebook Ads kan. Iya. Dalami Facebook Ads salah satu sumber traffic gitu ya. Jadi saya mikir, wah kalau saya bisa menguasai Facebook Ads ini, saya bisa jualan apa aja. Iya. Nah, jadi 2011 itu, 2014 saya mulai bangun fanpage. Nah, namanya itu Great Zoya. Nah, itu mulai saya dropship. Main dropship kan. Saya ingin banget pengalaman kan, karena saya dulu CEO kan, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer semuanya sendirian. Iya, jadi yang bikin website saya, yang ngirim, yang bikin konten, yang CS. Saya punya pengalaman seru. Jadi saya kan operator wali kota kan, jadi operator wali kota gitu ya. Bajunya baju ini dong? Iya, baju ini. Iya. Tapi jadi kalau lagi diskusi gitu ya, saya balesin CS sebagai CS. Oke. Itu atasan tahu nggak kerja? Tahu. Dan nggak apa-apa. It's okay. Karena kan selama beda. nggak ganggu. Karena kan kalau di pemerintahan tuh nggak boleh sama. Misalnya saya di PU, tapi saya buka depot, nah itu. Nggak boleh. Tapi selama itu tidak sama sesuai, dan gak ganggu kerjaan itu ya, monggo lah gitu ya. Oke, terus gimana jualan gamis? Laku tapi? Ya laku kan, alhamdulillah gitu ya. Saya ingat banget ya. Jadi dari rumah kan pertama ngedrop dulu ya barang dari rumah ke pasar itu atau ke tempat ekspedisi kan, itu setengah jam kan. Setengah jam, oke. Setengah jam melewati hutan-hutan ya, di kiri kanan itu masih hutan karet kan. Karena di sana petani karet kan. Jadi luar biasa banget. Itu profit cuma 10.000 gitu per produk ya. Tapi ya saya syukuri karena kenapa, saya belajar kan. Iya. Saya belajar, saya bawa PMP gede itu. Akhirnya banyak yang gitu sama. Berapa lama tuh sampai akhirnya tutup? Kenapa gua sampai akhirnya tutup? Karena kayaknya sekarang udah gak ada bisnis. Iya kan, bener gak? Iya bener. Ya, berapa lama jalan itu? Sebentar kan, paling 6 bulanan lah. 6 bulan. Nah, terus kenapa ditutup? Ditutup atau tutup? Karena saya sendiri kan. Memutuskan untuk nikmati gitu. Karena kan saya belum ngerti gimana bangun tim gitu kan. Pokoknya semuanya saya sendiri ya. Ya akhirnya kan ya banyak lah repot kan. Kerjaan gitu ya. Kerjaan gitu. Nah, mulailah 2000 jual yang lain. 2015 ya baju bola gitu. Jual kurma gitu. Nah, akhirnya jual produk digital. Oke, berarti dari gamis ke baju bola, ke kurma, itu semua masih produk fisik dong? Iya, masih. Masih ada keribatan yang ngirim-ngirim? Masih. Sampai akhirnya terjun ke dunia digital? Nah, itu tahun berapa tuh? 2012? Ya, 2012 lah. Udah mulai produk gimana sih? Ternyata ada ngasilin tanpa harus kirim-kirim. Packing. Harus tanpa bikin terus kan. Jadi sekali bikin langsung jual. Nah, pro digital. Apa produk digital pertamanya dulu? Dulu studi kasus kan. Jadi studi kasus gimana saya bisa ngasilin dari dropship. Dari studi kasus bisnis sebelumnya? Iya. Okay. Kan banyak orang yang pengen kayak gitu kan ya, bangun fanpage, cari produk, ngiklan di Facebook. Nah, banyak orang cari informasi itu. Nah, jadi saya buat e-course, kemudian ya udah saya jual. Dulu namanya FB Warrior. Pertama kali produk digital saya itu. Digital pertama itu ya, FB Warrior. FB Warrior gitu ya. Laku berapa tuh? Gede kan? Gitu ya? Gede. Berapa tuh? 1000 ada 1000. 1000-an sales ya? Ya karena nggak ada pesaing kan. Hah? Pada saat itu nggak ada. Saya juga belum tahu sih, nggak tahu FB Warrior saya. Iya nggak ada pesaing. Belum masuk monster ya. Lumayan 1000 dikali. Berarti kalau 1000 sales, kalau harga berapa sih Bu? Kata-kata masih kecil 200.000. 200 juta Pak? Iya. 200 juta net profit itu. Iya. Kalau produk digital. Jadi kalau di PNS itu kan setiap akhir tahun itu kan lapor pajak laporin harta keuangan ya. Nah, itu sampai ini dipanggil. Oh iya, Anda kenapa hasilnya lebih gede daripada pertamanya? Ini kok ada 200.000 terus. Iya. Kenapa gimana? ini? Apa Akhirnya judi ini? Enggak, saya bilang. Terus Dari mana uangnya? Ini dari sini, Pak. Iya, oke. Dan katanya sampai akhirnya, ini kayak orangnya nggak tahu juga. Sampai diminta jadi tim sukses. Iklan. Ini udah kejadian 20 tahun yang lalu ya, nggak apa-apa lah. Bener itu?
karena udah, oh ini Mas Andre jago nih internetnya, bantuin dong gitu. Ya, ada lah. Ada lah, pokoknya ada lah, intinya adalah tim sukses gitu. Pokoknya menang aja. Wih, berarti bisa kedeteksi tuh yang menang kira-kira daerah sana siapa ya. Berarti masuk ke dunia digital dengan produk pertama FB Warrior, kan profit 200 juta. Berarti yang sebelumnya udah ditutup tuh kan? Ya, profitnya mulai ditutup. Ya, jadi gak worth it dong jualan produk yang HPP yang profitnya 10.000 dibandingin ini jadi produk digital fokus akhirnya. Iya, betul. Mulailah produk PLR gitu kan. Oke, nah PLR apa nih PLR jelasin ke kita? Ya, Mungkin teman-teman pada gak paham. Jadi produk itu kepanjangan itu private label right. Jadi di mana kita bisa beli produk itu dan bisa klaim jadi milik kita. Oke. Nah, contoh misalnya Mas Andre nih ngelis produk cara buat website misalnya 30 video gitu. Yeah. Nah, nanti dibeli oleh si Budi. Nah, si Budi bisa mengklaim bahwa itu punyanya. Namanya diganti atau? Iya, ganti semua. Oke, yang beli hak cipta berarti. Iya, beli hak cipta. Nah, itu laku. Laku. Tapi di dalamnya kan ada dikasih si Mas Andre-nya. Jangan dia jual. Saya nggak nyebutin nama kan. Oh. Saya nggak nyebutin nama, nggak munculin wajah. Seolah-olah karya dia. Ya, ini solusi buat bagi orang yang pengen punya produk digital tapi nggak bisa buat. Buat beli produk orang yang Ya. PLR. Ya. Mahal gak sih produknya itu? Murah kan? Murah. 200 ribuan juga. Tapi yang beli 70.000. Entar, nyesek gak sih kalau misalnya gini, misalnya saya kan yang bikin produknya tuh yang PLR ya. Iya. Gue jual, ternyata gue launching, pas launching terjual cuma 100 pieces doang, 100 sales gitu. Iya. Terus salah satu pembeli itu Mas Andre gitu. Dia pas terjual 3.000. Nyesek gak sih gue? Gitu gak sih lo? Iya, kan iya. gue yang punya nih. Ya kalau gue aja cuma 100 pieces, 100 sales, Iya. dia jual 3.000. Asem. Nah, itulah saya baru paham saat ini kan. Gimana tuh? Kenapa? Karena kita dilupakan kan. Waduh. Dilupakan kan? Dilupakan. Iya, dilupakan. Ini pokoknya siapa pembuatnya nggak ada yang tahu tahu ya, kan. nggak tahu benar. Itu. Jadi saya mulai transisi lah. Oke, terus sih gimana maksudnya? Jadi Bikin produk produk sendiri. PR ada, tapi produk khusus untuk belajar digitalnya ada. Tapi produk-produk PLR yang pernah Mas Andre beli itu yang dulu orang-orangnya masih eksis sekarang? Masih ada di Singapura, ada Peng Chun, ada set, saya lupa. Orang luar ya? Iya, orang luar. Gitu. Ada industri kayak gini. Sampai ada sih. Industri Ya internet. ada tuh. Sampai saya subscribe sampai sekarang gitu. Ada industri gitu. Kalau di US itu, luar biasa produk itu kan. Berarti industrinya emang jalan. Oh, gede banget. Nah, ini gue kayak makin perasaan kayak sekarang tuh zamannya kayak sekarang tuh lagi namanya NFT ya. Iya. Gue belum kebayang tuh di kepala. Ya, Sama kayaknya nanti bakal kayak dunia kayak PLR nih, tipe-tipenya ya. Bedanya kan PLR itu lebih ke konten kreator yang berbasis tulisan gitu kan sama video. ya. Ini adalah si NFT ini adalah berbasis desain kan. Iya. Orang-orang desainer kayak ada nih fotografer dan desainer kaya nanti ini ya. Skip aja lah, gue mau ngomongin NFT nanti gue gak paham soalnya. Lanjut lagi. Nah, terus tahun 2016 mulai ada pemasukan kan, jadi nabung gitu ya. Oke. Nah, saya ada momen tertentu, jadi saya pulang gitu ya, sholat jamaah, terus ya salim seperti biasa ya salim. Langsung saya ngomong, saya mau umrohin sama mama. Langsung nggak bisa ngomong kan. Keluarga. Papa mama saya itu nggak bisa ngomong. Diem, kurang lebih ada lah 30 detik. Saya bingung. Saya bilang, Pak ini saya mau ini Pak ngasih gitu. Diem Pak. Nah pas setelah itu langsung meluk Pak. Nah terima kasih Nak. Saya bingung, saya diem Kang. Papa bilang makasih Nak. Itu momen yang sampai sekarang saya nggak lupa Kang. Nggak lupa. Nah, ini yang serunya kan, Jadi besoknya itu langsung cerita ke saudara kan. Oh ini anak saya udah ini ngasih umroh, ngasih ini gitu. Dan saya bersyukur banget waktu itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah memberikan jalan itu. Terus kamu ini waktu bisa bagi orang tua kan. Nah itu momen yang nggak hilang sampai sekarang. Terbekas sampai sekarang. Dan akhirnya apa? Ketika itu keluarga mau bertanya nggak? Iya, betul. Nah, kamu dari mana? Bisa gitu. Jadi ceritanya keluarga saya itu mindsetnya pekerja kan. Jadi kalau soal bisnis itu kalau bisnis kan untuk menghasilkan 100 juta sebulan itu kan mungkin kan.
Jadi saya cerita tentang impian, tentang Iya. ini. Ya banyak mereka nolak. Nggak mungkin nak, nggak mungkin nak, nggak mungkin kak. Iya. Udah bisnis yang nyata-nyata aja, Iya. gitu ya. Kalau saya ingin yang nggak nyata tuh udah, gitu ya. Iya. Nah tapi saya buktiin kan, Ah. saya buktiin tahun itu 2016, saya ingat banget waktu ini di sholat gitu ya. Iya, iya. So, saya sampai sekarang. Masya Allah. Ini ya teman-teman ya. Dipastikan ketika Anda punya duit ya, jangan dulu beli motor, beli mobil ya, beli PS nih ya. Yang pertama kali itu adalah bahagiakan orang tua. Nah, itu kebuka itu kuncinya, yang lain-lain itu insya Allah. Sampai sekarang Mas Andre Masya Allah luar biasa. Di titik sekarang Mas Andre udah menjadi salah seorang dalam tanda kutip master gitu di anak-anak internet marketer. Banyak orang-orang yang datang ke Mas Andre minta bantu iklan, ngajarin iklan dan segala macam. Nah, apa sih Mas yang berbeda di tahun 2012 ketika itu 2014 sama sekarang 2020 2022 bahkan Iya, itu. di dunia internet marketing? Yang beda apa dulu sama sekarang? Ya, kalau sekarang itu unik kan. Dulu kan tidak ada kalau dulu belajarnya sulit kan. Ya. Ya khusus teman-teman yang mau belajar gitu ya. Dulu memang sulit kan. Informasi itu sulit didapatkan, kemudian juga informasi juga nggak lengkap gitu. Sarana prasarana juga sulit. Nah, kalau sekarang tuh udah enak banget kan belajar, enak banget karena banyak guru ya, banyak masa, banyak e-course ya yang kita bisa cari informasi untuk bisa belajar kan. Ya. Gitu. Nah, Berarti kalau dari segi pembelajaran mudah sekarang ini. iya mudah banget ya. Kalau untuk sukses itu ya rugilah kalau teman-teman tidak bisa sukses gitu ya, melihat fasilitas yang luar biasa saat ini gitu, internet bertumbuh, nggak kayak saya dulu gitu ya. Susah, sulit banget. Nah, kalau sana tuh enak banget ya, enak banget. Apalagi kalau sekarang kan belajar di Kang Dewa nih, saya juga belajar ya sama leader coach ya. Nah itu kan. Jadi dari segi pembelajaran yang mudah. Apalagi kan produknya makin variatif Mas. Dulu kan mungkin produknya cuma AdSense kayak gitu kan, AdSense, PLR, sekarang macam-macam. Ya. Kalau sekarang kan dituntut untuk unik dan menambah nilai tambah kan. Iya. Ya, kita kan berkompetitor sama kompetitor ya. Kompetitor kita kan yang menurut saya dua, kompetitor dan waktu. Oke. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Kalau waktu? Ya kita ngejar waktu. Oh, cepat-cepat duluan paham, duluan mancing gitu ya. Soalnya kenapa ya, kita kan dibatasi waktu kan. Iya. Yang paling asum kan kalau dunia digital tuh kita yang edukasi, orang lain yang mancing. Asum tuh kayak gitu tuh ya. Berapa kali launching sampai sejauh ini Mas produk digital? Udah berapa kali produk? Oh, lebih lah. Saya punya produk PLR itu 45, 50 lebih lah. Kalau produk ini yang biasa yang pribadi sendiri? Oh, sekarang satu kan. Enggak, dari dulu sampai sekarang udah launching berapa kali? Berapa produk? Per digital. Produk digital. Lebih 50. Oh gitu? Wah, canggih ya. Dan itu rata-rata semua berbasis digital, berarti e-course, Ya, e-course. PLR, terus juga apa lagi? Kelas online gitu? Ya, kelas ya. Ini kayak grafik gitu? Kayak kalau produk di mesin kreativitasnya ada nggak? Produk desain? Oh, enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Template nggak ada? Enggak ada. Tapi sekarang develop software kan. Oh software, iya software juga. Oh ya, ini mungkin juga teman-teman nanya, produk digital itu jenisnya apa aja sih? Bisa di-share ke kita? Oh iya, kan orang taunya produk digital kan digital, nah itu lagi bingung kan digital itu apa gitu. Nah, produk digital itu apa aja jenisnya contohnya? Kalau produk digital itu sepengetahuan saya ya, itu tuh untuk mengefisienkan waktu sama tenaga kan, sama uang juga. Yang tujuannya adalah untuk membuat bisnis kita bertumbuh gitu. Nah, salah satunya template, grafik, software, tools gitu ya. Tools, e-course, kemudian kelas online, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh gitu ya. Ada ekspedisinya. Nah itu produk digital tuh. Gitu. Dan itu banyak orang yang cari. Oke. Ketik aja di Google, itu cari di keyword planner. Banyak banget. Suka dukanya Mas, dulu kan pernah jualan gamis dan juga tuh, gamis dan baju gitu. Pada saat terjun di digital, enaknya apa di digital sama gak enaknya apa? Kayak gini, contoh saya ngalamin ya, bikin mock up, mahir copywriting, bukan melek finansial. Ada customer yang komplain ke JS, produk saya udah dikirim-kirim katanya, saya tungguin katanya. Kirim pakai JS, karena dikiranya adalah buku Mas. Jadi kenapa nggak dikirim-kirim? Itu kan ada di email gitu kan. Nah itu kan duka dan serunya lah ya berarti. Betul. Nah, apa yang Mas pernah rasain itu?
Suka dukanya. Apa ya? Sukanya udah jelas profitable. Ya, udah. profitable banget. Iya. Kalau dukanya edukasi Kang. Enggak tantangan ya. Tantangan tuh edukasi karena produk digital itu banyak orang nggak tahu Kang. Oke. Contoh misalnya saya jual produk PR. Produk itu apa gitu. Iya. Nah, itu harus edukasi. Jadi ketika sebelum kita jualan produk itu harus diedukasi gitu. Ya. Misalnya kita buat website. Apa sih website? Untuk apa gitu? Iya. Sampai sekarang terus bikin template itu untuk apa gitu. Nah, itu dijelasin. Jadi sebelum untuk jualan khusus produk digital itu ada edukasi di depan dulu Kang. Oke. Edukasi apa ngasih ilmu, ngasih pendidikan bahwa ini tuh penting loh. Nah, gitu tuh. Nah, beda kalau produk fisik ya. Produk fisik itu kayak baju itu modal sama Ya, harga gitu ya. Ininya ada sembeli gitu. Ya, itu jelas gitu. Nah, Nah, kalau produk digital kan itu gimana? itu apa? Gimana? Kayak apa? Bedanya apa? Di edukasi ya. Iya benar. Rekor penjualan selama jualan produk digital berapa? Salesnya atau Satu bulan ya? rupiahnya lah. Iya. Oh, Jenis produknya. omsetnya? Jenis produknya. Omsetnya? Iya, omset salesnya. 1,5 M. 1,5 M. Pak, 1,5 M. Woi, bentar ini profit semua berarti. Kalau paling tragis, Oh, paling tragis. paling jelek berarti Produk angkanya. digital. Hah? Kalau 200 kali 100 berapa? 20 juta paling. 20 juta doang? Iya. Oh, tapi bagi produk orang-orang juga 20 juta Iya. itu profit, Pak. Iya, Pak. Profit, Betul. omsetnya produk digital 20 juta sama dengan produk fisik kalau misalnya dia punya margin 20% sama kayak omset berapa tuh? Hitung sendiri. Iya. Kalkulator coba. Ya, editor nanti yang susah tuh. Kalkulator ya. Editor nanti yang susah tuh. Bener nggak? Bener nggak? Lumayan 20 juta net profit. Tapi kalau 1 juta apa 1 M omset bisa Satu jadi slide, profit. ya. Dulu waktu saya masih inget tuh, waktu ngisi sama ini apa namanya yang punya orang Surabaya tuh almarhumah. Oh, si Pokoknya saya ngisi sama iya, ada iya. di sana Sam Bekar gitu kan, terus juga si Kartik Ramani dan siapa lupa saya namanya. Orang Kanada, orang India, yang orang ini Amerika. ini Kang apa template ya? Bukan. Ini tools. Iya, tools. Lupa sama Iya, toolsnya. iya, iya. Itu siapa yang ngisi kan bareng, biasalah. Mereka ngumpul, siapa bicara salah satunya dari Indonesia gitu. Suruh ngisi tentang copywriting. Ngobrol tuh, saya nanya, bari nanya gitu, Google Translate dulu deh. Nanyanya gimana nih kau? Bro, ngomong nanya, intinya nanya gini, cuy, lo kalau di luar launching sekali launching berapa sih gitu, kayak biasa. Jawabannya itu berapa? Dia nyebut angka dolar, yang saya langsung buka kalkulator, konversi ke rupiah 13.500. Asam 8M seminggu. 8M seminggu. Launching. Lah kita nih maksimalnya 2 miliar seminggu Iya, gitu. betul. Nah, itu tuh udah dikira masalah mereka apa, Pak gitu. Artinya memang Indonesia secara industri mungkin tertinggal dibandingkan Amerika yang memang mereka lebih dulu gitu ya. Iya, iya. Luar biasa. Jadi kebayang dong sekali launching 8 miliar profit semua. Iya. Masya Allah ya. Dan itu masih sampai saat ini masih. Sampai saat ini. Masih. Dan makin berkembang. Iya. Kayak NFT. Iya, itu kan kayaknya digital itu. the next nih kayaknya. Gue lagi dalamin dulu nih kayaknya. Kalau menarik gue kayaknya invest banyak di sini kayaknya. Ya, Masya Allah ya. Pernah kita bantu, saya pribadi pernah bantu Mas Andrea Rupiah jualan kelas 1M. Iya. Kelas 1M ini, jelasin 1M itu kelas 1M apa sih? Ngejarin orang dapetin 1M atau belajar apa? Nah, jadi sharing. Jadi kan saya jual produk digital waktu masih PNS Iya, ya. Jadi saya sharing gimana saya bisa hasilkan miliaran rupiah 1M gitu ya dari produk digital pada Walaupun saat kamu kerja. masih kerja. Walaupun kamu kerja Oke, gitu. Nah, itu konsepnya kan. Di dalamnya jualan apa, diajarin ilmu macam-macam? Iya, jadi sistemnya otomatis kan. Oke. Jadi masukin leads gitu ya, pakai Swiss page, nanti di follow up email otomatis gitu. Iya. Jadi walaupun kita kerja, Iya, sistem jalan sendiri. Iya. Apalagi sekarang udah ada si Joli kan. Iya. Jadi enak tuh kan, follow up-nya kan Iya, iya. otomatis kan. Iya. Jadi misalnya nanti kalau transfernya sesuai dengan angka, aktif otomatis. Itu biasanya orang memahami itu butuh berapa lama sih? Memahami semua, karena kan itu bayangin betul, belajar betul. internet marketing itu belajar tentang traffic, funnel, konten, web, butuh berapa lama sih di kelas 1M gitu misalkan? Oh iya, kalau di kelas 1M itu 7 hari kan saya ajarin live 7 hari gitu ya. Jadi dari awal, dari mindset, dari persiapan, nah, kemudian bangun website, bangun sistem, Iya. produk,
kemudian membuat sistem promosi, nah gitu 7 hari. Iya, iya. Oke ya. Dan itu membernya kalau nggak salah 2000 ya? Betul nggak sih? Iya. Iya kan gue juga promosi. Komisi Jual satu. komisi waktu itu Berapa? bisa 100 juta lebih. Iya 100. 100. Juta ke komisi. Lihat wah. Nah ini buat teman-teman semua, makanya jangan remehin dunia digital marketing atau internet marketing ya, profitnya luar biasa cuan. Kunci sukses dunia digital marketing, internet marketing dan bisnis online apa? Iya, persistenti kan. Konsistensi. Itu kan dari segi non teknisnya. Iya. Apa faktor teknisnya mungkin secara teknis di dunia internetnya? Konten kah? Kan bagus Oh, orang teknis. bilang konten penting. Iya. Tapi konten si orang traffic enggak, traffic lebih penting gitu. Iya. Ya kalau saya pribadi ini Kang, saya traffic. Traffic. Kalau kita bisa menguasai traffic, ya kita bisa jualan apa aja. Iya. Ya, misalnya contoh kita mau jualan, kita tahu nih ada komunitas ibu-ibu yang suka makan gitu ya. Iya. Makan atau kue gitu ya. Ya udah, karena tahu marketnya, kita bisa ngiklan, ya udah kita cari produk, udah. Iya. Ya, terus misalnya ada komunitas sepeda gitu. Kan di internet kan ada kan? Iya ada banyak. Nah, kita bisa target tuh. Gimana cara targetnya? Kita target aja mereknya si sepeda gitu. Ya udah, kita cari apa aja ya, Facebook, Google ya, atau TikTok ataupun Iya. ya kita bisa jual apa aja gitu. Oke, makanya juga akhirnya sharing di kelas Patrick Mastery juga kan Iya betul. Itu apa, Google atau Facebook? Dua-duanya. Kalau saya Facebook, kalau Kang Didi Di Google-nya. Oke. Berarti intinya belajar tentang menguasai traffic dari Iya. Facebook, Instagram, Google, YouTube. YouTube sama Google kan? Iya betul. Paket ya. Iya, Instagram sama Facebook, YouTube sama Google. Iya. Jadi kalau bisa menguasai itu Kang, aman lah. Aman lah, aman lah kantong gitu ya. Nggak pakai website, pakai WA aja. Yang penting Oke. bisa ngiklan. Iya, iya, iya. Bisa kok, bisa. Dan biasanya orang yang daftar di Patrick Mastery itu sampai akhirnya dia paham butuh berapa hari? Oh, nanti ada after kelasnya Kang ya. Kalau kelasnya berapa hari? 4 Kelasnya 4 hari. Oh, berarti di kelas 4 hari offline. Offline. Afternya? Afternya setiap minggu untuk live Zoom ada gitu ya. Terus Q&A kemudian segala macam. terus kemudian konsultasi. Kayak kemarin tuh kita jual, ini luar biasa Kang, ya. Baru pertama saya dapat murid itu jual rumah yang 35M Kang. Jual rumah. Luar biasa. Oh, itu kayak jadi tahun studi jual kasus gitu ya. Iya. Iya kan? Oke. Itu dapat 2 leads Kang. 2 leads. Luar Doang. biasa kan? Iya. Doang, tapi hasil volumenya, value-nya miliaran. Iya. Wow. Iklan cuma Habis berapa doang gitu. iya 1 jutaan kalau misalnya. Iya. Tapi luar biasa. Nah, itulah kehebatan traffic. Traffic ya. Kalau kita bisa menguasai traffic ya udahlah. Yang semua yang lain tuh Ngikut lah. yang ikut gitu. Kalau orang newbie banget gimana? Maksudnya saya tuh newbie banget kan, saya pengen belajar tapi belajar mulai dari mana, itu pertanyaan yang sering muncul. Oh iya. Terus kalau gue oke. pengen sampai ini bisa praktek dan cuan tuh butuh berapa lama? Nah, itu gimana? Bisa belajar di situ? Bisa. Kalau sekarang tuh lebih cepet kan. Kalau sekarang ya, zaman sekarang tuh bisa cepet banget. Oke. Cepet banget. Nggak kayak kita dulu gitu ya, sulit gitu. Kalau sekarang tuh perasaan ada, modul ada, e-course ada, guru juga banyak gitu ya. Iya, iya. Bisa lebih cepet lah kan. Iya, iya. Ya artinya newbie bisa lah ya Bisa, belajar. bisa. Duit modal ngiklan pertama kali berapa? 100.000. Kalau di Facebook Ad itu minimal $1. 14.000. Iya, 14.000 lah ya. $1. Nah, nanti kalau ngiklan itu yang penting kita dapat iklan pemenang, Oke. winning ads, Winning nah, ads. nanti di skill up. Karena fungsi iklan itu adalah mempercepat proses men-skill up. Itu tujuan iklan. Oke. Orang bilang katanya kalau ngiklan tuh pasti boncos, benar nggak sih? Iya, pasti. Berapa boncos terbesar pertanyaannya? Saya belum pernah ratusan kan, paling Belum jutaan. pernah lah. nyampe Belum 1 pernah. juta, Iya. jutaan doang. Kenapa? Karena dipantau. Iya, dulu ya. Dulu. Oh, Kalau oke. sekarang ya paling sehari sekali gitu ya. Karena kita mindset iklan itu kita siapin budget untuk iklan untuk boncos. Oke, baca data kan? Iya, boncos itu baca data. Oke. Banyak ketika banyak orang-orang di luar sana itu boncos ya udah stop. Padahal enggak. Boncos itu kita bisa tahu boncos itu di mana boncosnya. Apakah iklan, konten iklan dari mana, CTR gitu ya. CTR-nya. Click to rate, Berarti apa? Kalau CTR-nya rendah, apanya yang kurang? Kurang. kontennya, konten iklan. Konten iklan. Oke. Contoh- CTR rendah, konten iklan kurang. Ya, Terus? contoh kayak gini ya, misalnya tukang bakso gitu ya, masukin komplek gitu ya. Hah? Kan kalau komplek itu manggil Bakso. bakso pakai mangkok kan. Ah. Nah, itu konten Tong, iklan. tong, tong. Oke. Keliling komplek lah ya. Nah, komplek itu impresi. Impresi Oke, ya. kebayang. Nah, dari impresi itu ada 5 rumah. Katakan dari 100
dia keliling 100 rumah, ada 5 rumah yang beli, katakan ngeklik gitu. Berarti CTR-nya adalah 5 dibagi 100 dikali 100% itu 5%. Misal. Nah, misal ya, katakan 5% itu boncos, misal ya. Nah, jadi solusinya adalah karena kita tahu CTR 5%, gimana solusinya adalah kita naikin jadi 10 atau 20%. Paling bagus berapa, Bang? Kalau bagusnya di atas 100%. Ini studi kasus aja. Nah, maka solusinya kita ganti kontennya. Jangan pakai mangkok. Karena kalau mangkok itu cuma 5 rumah. Ya. Gimana suara? Gimana cara pakai lagu dangdut kan? Oh ya. Lagu dangdut muter jam 1 siang. Pasti CTR tinggi tuh. Berarti ini tentang gimana cara narik perhatian lah ya. ya. Nah, artinya kita tahu boncos itu karena CTR saya 0, sekian. Berarti materi iklan saya kurang keren. Apa materi iklannya? Konten, teks, headline, video, gambar. Nah, itu. Apalagi biasanya metrik di Facebook yang sering dilihat selain leads sama sales ya. Ya, kemudian klik ke website kalau pakai website ya. Nah, itu harus di atas 70%. Jadi misalnya katakanlah ada 100 klik, minimal yang sampai ke website itu 70 orang. Kalau enggak berarti websitenya lemot ya. Jadi kan ada kalau misalnya kita lihat iklan ya, klik gitu ya. Loading gitu. Ya udah close aja. Nah, dari mana data itu? Ya dari ini matrik itu. Nah, jadi kita tahu boncos ini karena website saya CTR-nya itu gede, saya pakai lagu dangdut tapi kok saya tetap nggak ada sales gitu. Website saya lemot. Nah, dari situ kan. Kalau mereka udah masuk website, tapi ternyata tetap nggak masuk leads, gimana? Nah, berarti copywriting landing page. Tidak kena tuh. Offernya bisa jadi kan. Offernya tidak bikin orang greget mau beli gitu. Nah, gitu tuh. Nah, jadi kita tahu misalnya CTR saya bagus nih, kecepatan website bagus, tapi kok nggak ada sales atau lead? Berarti anatomi landing page. Misalnya bagus kayaknya. Closingnya nggak ada di CS. Ternyata nggak closing invoice gitu. Betul. Nah, jadi CS-nya, berarti CS-nya nih. Gitu. Kurang ninja. Nah, nanti ada fase di mana kalau misalnya sudah dapat itu kan baru scale up. Karena kan iklan itu mempercepat kan. Scale up ya kalau nggak mempercepat ya rugi lah. Jadi ada momentum, langsung boom gitu. Nah, ketika scale up, apakah selalu begini? Misalkan ketika kita keluar budget 1 juta, dapat 100 sales misalkan, atau 10 sales lah 1 juta. Nah, apakah artinya ketika 100 juta dapat jadi 1000 sales? Enggak. Gini nggak linear nggak? Atau gini, kan harapannya omset naik, cost turun kan harapannya. Betul. Kan kadang saya ngeliat kecurahan orang-orang, omset budget naik ini malah gini. Nah, itu kenapa tuh penyebabnya? Nah, itu dari CPL namanya. Apa tuh? Cost per leads. Nah, jadi ada ambang di mana nanti kalau teman belajar Facebook di sana ada CPL atau CPR atau CPP sama aja. CPL cost per lead, CPR cost per result, CPP cost per purchase sama aja. Sama sebenarnya, cuma beda ujungnya aja. Ngerti. Jadi misalnya kita udah hitung, misalnya saya jualan bantal misalnya, profit saya 50.000 misal ya. Katakanlah dari 10 WA, 10 WA, satu yang closing. Kita ambil jelek lah. 10% gitu ya karena belum sekolah di CS Ninja gitu kan. 10% gitu ya. Nah, berarti CPL kita adalah 10 dikali 50.000 berarti 5.000 perak kan. Maka kita harus jaga CPL kita 5.000. Kalau CPL kita di atas 5.000 maka boncos. Berarti faktor yang diperhatikan apa? Selain CS pasti dong. Kemampuan closing. Iya, betul. Apa lagi? Ya CPL itu dapat dari awal tadi, konten, CTR, kecepatan website. Iya. Nah, jadi dari mana kita bisa tahu iklan ini mulai perform mulai turun? Dari CPL. Hari ini saya 2.000 kok kemarin 2.000, saya kok hari ini 10.000. Berarti saya harus lihat nih dari ke belakang nih. Tapi ini bagus nih untuk konversi landing page-nya gitu ya. Ini ternyata website lemot. Saya mau lihat ke hasilnya. Ada maintain, pantesan, nah gitu. Yang diubah si loading website. Iya, bisa. Nah, atau misalnya ini kok cepet, tapi kok CTR-nya turun, yang tadinya saya dapat 2%. Konten dong. Ya, berarti mereka udah mulai jenuh. Bisa jadi kita maka udah jenuh. Bisa jadi awalnya kita jual
gratis ongkir, oh market udah nggak pengen lagi gratis ongkir, beli satu Oke, beli terus satu nah kan. gitu tuh. Apa gitu ya. Nah jadi dari situ kan kita bisa tahu oh boncos itu dari sana. Iya. Gitu. Nah dengan kita bisa dapat ilmu itu, maka kita bisa Oke. Dan katanya akun BM juga katanya masih ada maksimalnya kan iklan? Oh itu tergantung ini kan, kalau misalnya lihat di bagian dashboard business manager itu ada business info. Nah setiap BM itu dikasih Limit apa namanya? limit ya. Oh, kayak gitulah ya. Nah, contoh misalnya punya akun saya ada 10, jadi dikasih 10. Mungkin di teman-teman yang lain itu ada dikasih 1, ada dikasih 3 gitu. Itu tergantung itu. Iya, iya. Nah, gimana caranya kalau bisa pengen banyak ya harus iklan kan. Nah, dengan catatan dan pada saat scale up semua harus diperhatikan. Iya, betul. Jadi iklan banyak juga jadi boncos karena CPL-nya naik gitu kan? Iya. Ya percuma juga kan? Iya. Mengurangi profit. Iya betul. Nah jadi kita tahu kapan oh iklan saya mulai jenuh nih. Berarti orang nggak pengen lagi lagu dangdut kan. Mau ganti lagu rock gitu. Jazz gitu. Nah saya bisa tahu oh si PLT udah turun, CTR naik kan. Mulai scale up lagi gitu. Berarti sebenarnya bagi owner berarti sebenarnya yang paling dilihat kan pastinya leads ya. Iya, Sama betul, sales leads berarti CPL tadi. Iya. Tapi syukur-syukur kalau sampai paham Oh, ilmu semuanya. tadi CTR, flow-nya, Iya. journey-nya dan segala macam. Ini makanya buat Anda semua yang owner-owner, leader-leader jangan sampai belai juga nih ya. Paham minimal atau metrik-metrik lah gitu ya. Iya banyak kan saya pengalaman ya. Saya kan ada yang free part juga kan. Jadi banyak owner itu nggak ngerti. Yang penting saya ngiklan, profit aja udah gitu. Yang resikonya adalah ya itu. Padahal iklan kan bukan cari profit. Kalau profit kan bukan profit itu kan ujung. Iya, Karena ujung, Pada benar. lead sebenarnya kan goalnya kan. Kalau goalsnya dia ke website baru profit misalnya. Kalau lihat CS di CS-nya. Wah ini masya Allah daging ini obrolannya buat teman-teman semua. Nanti kalau misalkan mau belajar sama Mas Andre sama Didit, cek aja di petrafikmastery.id ya. Iya. Carilah belajar sama mereka langsung. Terakhir Mas buat teman-teman UMKM 2022 nih, apa yang pesan buat mereka semua? Oh iya, kalau saat ini kan pandemi ini kayaknya bahkan belum selesai gitu ya Iya. pandemi, bahkan ada virus baru ya kan? Yang baru tuh katanya, mau naik gitu. Iya. Jadi udah mulai ngomong tuh. Februari kayak mau naik tuh. apalagi Februari ini kan? Iya kan, cenah gitu. Saya kita juga nggak tahu apakah ada varian baru gitu Iya, ya iya, iya. nanti ke depan. Artinya apa market ini terus bertumbuh teman-teman ya. Jadi internet ini adalah solusi untuk kita bisa terus maju gitu kayak. Ya. Nah, artinya apa ya kita harus belajar internet gitu ya. Kemudian juga belajar bagaimana digital marketing karena digital marketing itu terus bertumbuh dan bisa jadi berubah teman-teman. Karena saya ingat dulu dulu orang pergi ke internet itu ke blog kan. Iya. Kalau sekarang kemana? Ke sosial media, Iya. artinya berubah. Nah, jadi kita juga harus tahu bahwa internet juga berubah. Ngikutin zaman lah itu Iya, ya. ikutin Apa zaman. yang lagi rame hajar boleh gitu ya. Sekarang lagi rame NFT nih katanya. Nah, gitu. Nanti lah ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk hari ini, masya Allah ini banyak daging ya. Tonton lagi nanti catat lagi poin-poinnya. By the way jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman lain. Semoga nih seperti Mas Andi tadi bilang 1 miliar pertama yang bisa didapat gitu ya lewat internet marketing. Saya doain terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.